memaparkan praktik baiknya informasi dari sektor bisa menggunakan potensi. Oke, selanjutnya kita lanjut pada peserta yang ketiga, Bapak Ari Septiadi. Iya. Dipersilakan. Iya. Baik, selamat sore Dewan Juri dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ari Septiadi. Saya merupakan seorang guru di SMK Negeri 1 Palembang. Saya merupakan seorang guru produktif. Saya mengajar dasar-dasar keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelum mungkin saya mulai pemaparan, mungkin saya untuk menjelaskan ini saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Bisakah seorang guru mengajar sebuah kelas yang besar dengan yang jumlah total peserta didiknya 30 atau bahkan 30 lebih? Jawabannya mungkin kalau guru-guru yang sudah terbiasa, jawabannya pasti bisa. Namun ketika bisa, tenaga yang dikeluarkan seberapa besar? Ternyata tenaga sangat besar karena ini mata pelajaran produktif, ini mata pelajaran praktik. Jadi ketika tenaga yang besar, maka guru harus berkeliling kelas untuk membimbing satu persatu dan memastikan semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Namun ada lagi masalah satu lagi. Ketika kita seorang guru itu membimbing satu-satu, maka ada peserta didik ini yang cepat memahami dan ada juga peserta didik yang ternyata agak lambat dalam memahami. Peserta didik yang cepat memahami akan merasa bosan. Sedangkan peserta didik yang lambat memahami perlu bimbingan khusus. Akibatnya terjadi ketidakstabilan. Oke, boleh next. Baiklah, ini tentang sekolahnya. Jadi di SMK ini bertujuan untuk membentuk lulusan yang siap memasuki dunia kerja, dipekerjakan atau sebagai wira swasta. Boleh next. Nah, ini jadi mata pelajaran produktif ini kalau kita mau bedakan dengan mata pelajaran umum, mata pelajaran produktif ini fokus pada keterampilan teknis dan praktik. Boleh next. Nah, untuk menjawab bagaimana cara menghandle seorang guru bisa menghandle sebuah kelas, saya merancang sebuah metode pembelajaran yang saya sebut dengan metode rangkul teman. Jadi metode rangkul teman ini merupakan metode mengajar yang menggabungkan praktik tutor sebaya dengan assessment as learning. Nah, pada metode rangkul teman, kelas akan dibagi menjadi dua. Peserta didik dengan kemampuan dan pemahaman yang kuat akan ditunjuk sebagai asesor. Sedang asesor ini punya dua tugas, mungkin boleh next Ibu. Nah, rangkul teman boleh next lagi. Jadi asesor ini memiliki dua tugas di kelas. Jadi pertama sebagai pendamping teman belajar dan yang kedua asesor ini bertugas melakukan penilaian terhadap pekerjaan teman sebaya. Boleh next. Nah, ini. Jadi pada metode rangkul teman ini peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan asesmen. Jadi mereka peserta didik ini menilai diri sendiri atau self assessment dan ada peer assessment. Teman menilai teman. Jadi hasil pada proses pembelajaran diharapkan peserta didik itu bisa menilai diri sendiri apakah dia sudah menguasai tujuan pembelajaran yang ditentukan, apakah dia sudah bisa mencapainya dan kemudian divalidasi oleh rekan sejawat. Nah, untuk memfasilitasi dari self assessment dan peer assessment ini pertama saya menyiapkan yang namanya checklist pekerjaan. Jadi checklist pekerjaan ini sebuah lembar sederhana. Jadi di sini ada tanggal, ada tujuan pembelajaran, ada nama peserta didik dan nama asesor. Nah, di checklist pekerjaan ini saya siapkan kosong sebenarnya. Jadi di checklist pekerjaan ini saya guru bersama peserta didik itu saya bimbing untuk kita bersama-sama menentukan langkah-langkah pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya tujuan pembelajaran hari itu adalah peserta didik mampu melakukan instalasi sistem operasi Windows XP. Maka dalam melakukan menginstalasi sistem operasi Windows XP itu ada berapa langkah yang dilakukan sampai sistem operasi itu bisa digunakan. Nah, itu ditentukan. Nah, boleh next. Nah, ini checklist pekerjaan. Nah, checklist pekerjaan ini jadi menggambarkan langkah-langkah. Kemudian pada bagian bawah checklist pekerjaan ini juga ada catatan diri sendiri dan catatan asesor. Boleh next, Bu. Nah, ini juga, jadi metode rangkul teman ini untuk menyelesaikan 4 permasalahan, yaitu mengajar di kelas yang besar, kemudian guru sering perlu energi yang besar ketika mengajar di kelas yang besar, terkadang juga perlu mikrofon tambahan di kelas,
bahkan seringkali kehabisan suara dan kelelahan. Dan kemudian di kelas itu juga terdapat perbedaan. Jadi ketika mengajar di kelas yang besar itu tidak bisa dalam maksudnya dalam satu jalur, satu gelombang gitu, karena peserta didik ini ada yang sudah memahami dan ada juga yang belum memahami. Boleh next? Nah, ini situasinya. Jadi saat ini saya mengajar di kelas 10 TJKT 1, itu total peserta didik 36, di 10 TJKT 2 total peserta didik 35. Jadi ini kelas besar. Boleh next? Nah, ini hasil asesmen di awal tahun pembelajaran. Jadi hasil asesmen di awal tahun pembelajaran ini di kelas 10 TJKT 1 itu bisa dilihat bahwa yang paham dasar itu ada 12 dan tidak paham itu ada 24. Di 10 TJKT 2 ada yang paham dasar itu 10 dan tidak paham itu 25. Tidak paham ini dalam artian begini. Jadi saya mencoba melakukan wawancara secara langsung. Jadi saya menemukan bahwa walaupun anak ini memilih jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dalam tanda kutip ada komputernya, ternyata sebagian besar peserta didik itu bahkan tidak tahu cara melakukan shutdown komputer menggunakan keyboard. Itu bisa dilihat pada file Excel yang saya sertakan dalam dokumen pendukung. Boleh next? Nah, ini jadi mengapa tujuan ini kita mengharapkan bahwa tujuan pembelajaran bisa tercapai oleh semua peserta didik tanpa ada yang tertinggal, menghemat tenaga guru dan juga memberi penghargaan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang tinggi. Boleh next? Nah, ada beberapa tantangan dalam menjalankan metode rangkul teman ini. Yang pertama adalah asesor terkadang belum siap untuk menjadi tempat bertanya. Mungkin dia pintar tapi dia belum bisa menjawab pertanyaan temannya karena mungkin juga ada permasalahan gugup ataupun kemampuan berbicara yang perlu dikembangkan lagi. Kemudian juga terkadang ada asesor yang bersikap angku. Bersikap angku ini mungkin agak kasar, wah kamu kok gini aja nggak bisa gitu, kurang lebih gitu. Kemudian juga ada asesor ini terkadang lebih cepat gitu. Disuruh bimbing, ternyata dia tidak bimbing karena dia mau cepat aja menyelesaikan tugas dari guru. Dia tidak bimbing tapi dia ngerjakan karena menurut dia daripada ngajarin lebih enak di ngerjakan ulang. Kemudian ada juga peserta didik yang akrab dengan anak tertentu saja. Kemudian ada peserta didik yang tidak mau dinilai apabila oleh bukan guru, jadi cuma mau dinilai sama guru aja. Kalau dinilai teman kayak ngerasa kurang oke gitu. Kemudian beberapa ada peserta didik dengan kebutuhan khusus, kurang lebih itu tidak bisa dibimbing oleh asesor, jadi perlu dibimbing oleh guru. Dan kemudian guru harus memastikan checklist pekerjaan menggambarkan proses dari awal sampai akhir dan mudah dimengerti. Boleh next? Nah, aksi dalam metode rangkul teman ini dibagi jadi 4. Yang pertama itu asesmen awal pembelajaran. Oke, boleh langsung aja. Nah, jadi asesmen awal pembelajaran ini untuk bertujuan menilai apakah peserta didik ini sudah siap, Pak? Oke, apakah dia sudah siap untuk materi atau belum? Oke, boleh next. Kemudian tahap kedua itu adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Ini contohnya buat modul, menentukan tujuan dan kartu asesor. Oke, boleh next. Nah, yang ketiga ini pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran seperti biasa, guru harus tetap buka, berdoa, melakukan seperti yang biasa. Namun setelah guru menjelaskan, maka guru boleh menunjuk asesor. Nah, menunjuk asesor ini ada 2. Bisa langsung dari pekerjaan yang sudah selesai ataupun bisa dari dididik dulu, asesornya dididik dulu sebelumnya. Oke, boleh next. Boleh next lagi. Nah, ini untuk asesmen sumatif, apabila di prosesnya tadi sudah sudah dilakukan checklist pekerjaannya sudah jalan, sebenarnya di asesmen sumatif ini pekerjaan guru lebih mudah, yaitu guru ini bisa saja tinggal mengkonfirmasi checklist pekerjaan atau juga boleh memberikan penugasan, contohnya membuat video, membuat tulisan atau membuat poster. Boleh next. Nah, untuk refleksi ini saya sudah menguji. Jadi saya menguji ada
dua tujuan pembelajaran. Yang pertama membuat kabel jaringan tipe cross, dan yang kedua melakukan instalasi sistem operasi Windows 7. Nah, ini saya melakukan pengujian di kelas 10 TJKT 1 itu menggunakan metode rangkul teman, dan di 10 TJKT 2 menggunakan Teacher Learning Center. Jadi di 10 TJKT 2 saya tidak pakai asesor, tapi 35 peserta didik itu saya bimbing satu-satu. Sedangkan di 10 TJKT 1 saya tidak membimbing satu-satu, tapi saya membimbing asesornya. Jadi saya dibantu dengan asesor berjumlah 4 sampai 7 orang. Nah, bisa dilihat di situ dalam 3 jam pembelajaran, 3 JP itu dari 34 peserta didik pada tanggal 1 itu, 1 Oktober untuk kabel jaringan cross, 34-nya bisa menyelesaikan tugas, dan sedangkan yang menggunakan masih cuman saya sendiri itu masih tersisa 12 peserta didik, karena itu dibutuhkan hari berikutnya. Jadi dari pengujian ini kalau tidak menggunakan metode rangkul teman maka tetap selesai, tapi perlu lebih dari 3 JP. Dengan rangkul teman bisa diselesaikan dalam 3 JP. Oke, boleh next. Nah, ini sudah saya diseminasikan, boleh next. Nah, ini penutup, harapannya metode rangkul teman ini mungkin bisa digunakan oleh guru-guru di luar sana, mau dikembangkan juga boleh. Jadi guru-guru di SMK ini tidak kewalahan dalam mengajar di kelas yang besar. Itu saja, boleh next. Itu saya presentasi dari saya. Harapan saya semoga pemaparan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hari sudah memaparkan baik-baiknya. Nah, selanjutnya ya, kita ke peserta yang keempat. Ya. Silakan Ibu Arini Kusti Bakri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat